Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 pada hari ini kita akan membahas tentang transformasi elementer. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi linear. Transformasi linear yang ada pada transformasi elementer. Pada bab ini akan membicarakan arti geometri fungsi kompleks. Suatu fungsi dapat dipikirkan sebagai suatu proses bahwa sebagian dari negatif Z dipetakan ke bagian bidang negatif Y. Hal ini menjelaskan istilah pemetaan dan transformasi sebagai nama lain untuk suatu fungsi f yang memetakan Z0 ke W0. Peta dari Z0 di bawah f adalah W0 dan Z0 adalah prapeta atau bayangan dari W0. Keadaan seperti ini yang mendasari pembahasan mengenai transformasi elementer. Berikut adalah transformasi yang berbentuk transformasi linear, yaitu W sama dengan Fz atau fungsi Z sama dengan AZ tambah B, di mana A, B elemen dari C. C di sini adalah A dan B ini adalah elemen dari bilangan kompleks. Maka disebut dengan transformasi linear. Berikut adalah syarat-syarat transformasi oleh fungsi linear W sama dengan AZ tambah B. Dengan kasus yang pertama, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka ini disebut dengan pemetaan identitas. Kemudian jika A sama dengan 1 dan B1 tambah IB2, ini adalah bentuk penjumlahan, ini bentuk bilangan dari kompleks, di mana jadi pergeseran B1, pergeseran sebanyak B1, dan juga pergeseran sebanyak B2. Maka sebanyak yang pergeseran itu disebut dengan translasi. Jika B sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 1, maka disebut dengan stretching atau peregangan dan rotasi. Dan ini lebih lengkap lagi, jika A tidak sama dengan 1 dan B tidak sama dengan 0, maka di sini akan menjadi stretching atau peregangan, rotasi, dan translasi. Selanjutnya kita membahas mengenai sifat-sifat fungsi linear. Fungsi linear W sama dengan AZ tambah B dapat dituliskan sebagai bentuk komposisi F, komposisi GZ dengan GZ sama dengan AZ dan FZ sama dengan Z tambah B. Hingga didapat W dinyatakan sebagai W sama dengan AZ tambah B sama dengan F komposisi GZ. Ini adalah bentuk dari sifat-sifat fungsi linear. Komposisi ini akan mempermudah kita dalam menentukan daerah hasil pemetaan dan membuat sketsa grafik daerah hasil pemetaan di bidang W. Fungsi GZ itu sama dengan AZ, maka nanti kita akan membahas mengenai regangan putaran atau rotation stretching. Nah, fungsi yang tadi GZ sama dengan AZ itu disebut dengan fungsi dari regangan putaran atau rotation stretching. Dan nanti selanjutnya kita akan membahas tentang translasi atau pergeseran dengan rumus fungsi Fz sama dengan Z tambah B. Nah, langsung aja kita membahas tentang regangan putaran. Fungsi GZ sama dengan AZ merupakan suatu fungsi regangan putaran atau rotation stretching dengan hubungan modulus GZ sama dengan modulus AZ sama dengan modulus A dikali dengan modulus Z. Dan argumen GZ itu sama dengan argumen AZ sama dengan argumen A ditambah argumen Z. Selanjutnya W sama dengan AZ, ini adalah bentuk dari regangan putaran. W sama dengan AZ dengan A sama dengan modulus A dikali I pangkat I dikali argumen A, dan Z sama dengan R dikali I dipangkatkan I kali theta. Nah, maka didapat W sama dengan modulus A dikali I pangkat I dikali theta ditambah argumen A.
untuk berotasi sebesar argumen A dan menekan oleh faktor modulus A. Nah, inilah rumusnya yang untuk regangan putaran. Ini rumusnya ya. Selanjutnya kita membahas tentang pergeseran. Biasanya pergeseran dirumuskan dengan Fz sama dengan Z ditambah dengan B. Merupakan fungsi yang menggeser tiap-tiap di df sejauh dengan B. Nah, pergeseran atau translasi inilah bentuknya, fungsinya Fz sama dengan Z ditambah B. Dengan demikian didapatkan rumus umum dari fungsi linear B sama dengan F komposisi G Z komposisi B sama dengan F komposisi G dikali Z sama dengan AZ ditambah B merupakan gabungan dari regangan putaran dan translasi atau geseran. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Tentukan bayangan dari titik P itu negatif 1,2 di bawah transformasi linear B sama dengan negatif 4 IZ ditambah 3. Ini kan bentuk umum atau rumus dari transformasi linear. Nah, kita pertama tentukan dulu modulus A. Modulus A jika dirotasikan itu menjadi argumen A atau argan A, di mana modulus A itu biasa kita mencari modulus A itu dengan rumus akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu sama dengan akar dari bilangan real di sini adalah 3, berarti 3 kuadrat ditambah yang menjadi imajinernya adalah negatif 4 kuadrat, menjadi akar dari 25 sama dengan 5. Selanjutnya kita mencari argan A atau argumen A sama dengan Y per X. Y-nya sendiri negatif 4 per 3. Maka A-nya sama dengan tangen negatif pangkat negatif 1 dikali ini Y per X. Jadi Y tadi kan negatif 4 per 3. Maka nanti dapat sudutnya adalah 52,43. Selanjutnya kita tentukan bayangannya di mana nanti kan. Caranya kita gambar dulu dalam kartesius sudut dengan titik sudutnya itu negatif 1,2. Setelah digambar, kemudian digeser sebanyak 2 kali, dikali 2, maka hasilnya negatif 2/4 di sini. Kemudian diputar sebesar 52,43 derajat. Nah, kita putar, titiknya ini diputar arah kanan. Nah, nanti sudutnya itu yang dibentuknya itu adalah sebesar 52,3 derajat. 52,43 derajat. Ini sudut yang dibentuk tadi 52,43 derajat. Nah, inilah bayangan titik nantinya yang akan dibentuk di sini nantinya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.